Halo Sobat Muda, kita ketemu lagi di program podcast spesial dan kita berdua, saya dengan Romo Kristi, ada di Jakabaring Sport Center di Palembang. Ini kita dalam rangka apa nih kita ada di sini, Mo? Sport City, Pak. Oh, Sport City ya? Jangan oh, Sport bukan Center. Sport Center. salah ting tong. Nggak ada efeknya ini. Nggak ada efek. Mana ting tong. Ya. Kita sedang acara Indonesian Youth Day yang ketiga. Waduh, apa itu? Program apa itu? Acara apa itu? Ini kalau menurut terjemahan, ini Hari Orang Muda Katolik se-Indonesia. Hari Muda Hari Orang Muda Katolik se-Indonesia. Oh. Karena sebenarnya kan ada Hari Orang Muda sedunia ya. Ya. Dan kalau Hari Orang Muda sedunia itu dirayakan di tingkat dunia pastinya ya. Pasti. Pastinya. Tapi yang kumpul di negara-negara tertentu itu kan 3 tahun sekali. Tapi yang setiap tahun Pak Stef itu dirayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Lalu diadopsi dari sana kita bikin Hari Orang Muda Katolik se-Indonesia. Ini baru yang ketiga ya? Baru yang ketiga. Biasanya dilaksanakannya berapa tahun sekali ini? 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Ya, 5 tahun sekali. Mulai yang pertama tahun? Tahun 2012. 2012. Lalu Keuskupan Sanggau. Sanggau. Iya. Kalimantan ya? Kalimantan Barat. Mungkin ada yang ikut juga kali ya. Terus yang kedua di? Kedua di Keuskupan Manado. Itu 2016. 2016. Nah, itu bergeser. Kan harusnya kalau hitungan 5 tahun 2017. Tapi ternyata kita ditunjuk untuk menjadi tuan rumah Asian Youth Day yang ke-7. Jadi gara-gara itu diajukan supaya tahun berikutnya Asian ya, tingkat Asia. Lalu yang berikutnya lagi ini 2023. Gimana sih ini polanya? Gimana sih? Katanya 5 tahun sekali tapi nggak ada yang masuk. Pola kacau sekali ya, itulah. Sebenarnya harusnya 2000 berapa? Kalau 2016 kan berarti 2021. 2021. Iya, 2021. Dan itu pas kita pandemi. Pandemi ya, gara-gara itu ya. Betul. Karena pandemi itulah lalu kemudian diundur ke tahun 2023. Ini berapa orang nih yang ikut? Sampai hari ini 1.400 sekian ya. 1.400. Hampir menyentuh 1.500. Orang muda Katolik dari se-Indonesia. Dari seluruh keuskupan. Ada satu keuskupan yang tidak bisa mengirimkan OMK-nya, tidak bisa ikut. Nah, ini kan perwakilan dari keuskupan-keuskupan yang ada di Indonesia kan. Itu gimana nih supaya mereka itu terpilih atau proses pertamanya itu gimana nih? Ini panjang ya ceritanya, mungkin 2 jam ke depan. Ting-tong. Yang nyeritain pusing nih. Pusing 2 jam. 2 jam nih kita. Nggak apa-apa, Mo. Siaplah pokoknya kita nonton. Prosesnya betul diawali dari keuskupan. Tetapi sebenarnya kita di Komisi Kepemudaan KWI merancang dulu gitu. Rangkaian pra-IYD, IYD, dan pasca IYD itu akan dibuat semacam apa. Lalu akhirnya setelah diputuskan bahwa pra-IYD dengan segala kegiatan-kegiatannya itu akan bertolak dari keuskupan, kita tawarkanlah ke keuskupan. Dan teman-teman ini menyambut dengan sangat sukacita ya. Begitu diumumkan bahwa IYD yang ketiga itu akan dilaksanakan 2023, orang-orang muda semua bersorak gembira karena sudah menunggu-nunggu kan. Udah lama. Apalagi selama ini tidak pernah jumpa secara langsung. Hanya acara-acara kita biasanya Zoom. Jadi mereka sangat antusias. Nah, antusiasme ini pasti tidak akan bisa ditampung kalau kita menyelenggarakan IYD secara on-site ini tidak bisa menampung sekian ribu orang muda se-Indonesia. Betul. Nah, kita memikirkan supaya semangat IYD itu bisa menyala di keuskupan masing-masing. Nah, oleh karena itu, ini kok ada lalat ya? Romo udah mandi belum? Sudah mandi. Ini ruangannya nih. Sudah mandi nih kemarin. Dianggap apel. Ini nggak apa-apa kan kalau podcast. Iya, itu. Makanya dimulai dari keuskupan masing-masing sejak Hari Orang Muda Sedunia ke-37.
tahun lalu. Jadi kita launching pra IED itu persis pada Hari Orang Muda Sedunia yang ke-37 pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Nah, keuskupan-keuskupan dibiarkan dalam tanda kutip diberi kebebasan untuk merekrut pesertanya. Iya. Tetapi kita memang memberi kriteria ya yang berangkat anak-anak muda yang usianya 15 tahun sampai 35 tahun. Bukan karena sebenarnya ukuran orang muda Katolik kan 13 sampai 35. Tapi kalau 13-14 masih terlalu kecil ya. Nanti takutnya hilang di sini. Betul. Atau masih cari ibunya. Nanti romo-romonya dong yang bertugas jadi bapaknya. Ibunya nggak ada. Maka mulai usia 15 sampai 35. Nah, kita memberi kriteria, lalu teman-teman muda ini yang kemudian teman-teman di keuskupan yang mencari pesertanya ya. Ya. Jadi sebetulnya sih di keuskupan sendiri sudah ada acara pra IED ya. Jadi itulah yang melibatkan orang muda di keuskupan yang lebih banyak lagi ya. Betul. Dari sini itu paling berapa orang perwakilannya satu keuskupan? Untuk keuskupan di luar Regio Sumatera itu mengirimkan 40 OMK plus 5 pendamping. 5 pendampingnya siapa itu? 5 pendamping itu 1 ketua komisi kepemudaan keuskupan ditemani 4 pendamping OMK. Nah ini terserah si ketua komkepnya ini mau memilih siapa. Bisa moderator kevikepan, bisa pengurusnya gitu. Nah mereka dibebaskan untuk menentukan 5 pendamping yang akan dikirim itu siapa. Gitu. Untuk menemani 40 orang. Hanya di dalam perjalanan waktu ada yang minta tambah. Tapi ada juga yang kurang. Ya. Jadi dari situlah bisa masih bisa karena diatur, supaya kuotanya tetap terpenuhi. Iya. Lalu untuk yang Regio Sumatera ada privilege khusus karena lebih dekat 55 orang, 50 OMK, 5 pendamping. Iya. Dan khusus lagi Palembang 150 OMK. Karena tuan rumah. Oh, mantap. Ya, ini kalau sobat muda yang belum tahu, kita IED itu diselenggarakan dari 26 Juni sampai 30 Juni. Ya, dan saya lihat beberapa hari ini antusiasnya luar biasa ya, luar biasa ya. Iya. Energi mudanya saya itu. Saya sampai mau nangis ya. Jangan nangis di sini, Mo. Iya, harus gembira. Gitu. Kok malah nangis gembira? Nangis gembira ya. Nah, apa aja sih yang ada di kegiatan IED ini? Mereka itu ngapain aja, pengalaman apa yang mereka dapat? Iya, saya memang sungguh-sungguh terharu ya Pak Stef ya. Iya. Karena membayangkan mereka menempuh perjalanan berjam-jam itu saja sudah luar biasa. Ya lalu itu saya mendapat cerita apalagi yang dari Papua sana ya. Betul sekali. Waduh, luar biasa. Berjam-jam berhari, ada yang berhari-hari bahkan kan. Naik bis ya. Iya, naik. Ada yang semua alat transportasi itu dijalani gitu. Dari mobil, kapal, pesawat, LRT sampai sini. Iya, betul. Dan luar biasa. Dan ketika mereka sampai datang di tempat ini, itu meskipun dengan wajah lelah, mereka gembira tetap gitu. Tetap ceria, energik ya. Maka hari pertama itu memang kita menawarkan tema perjumpaan penuh sukacita. Seperti perjumpaan Maria dengan Elizabeth. Nah, teman-teman diajak untuk merenungkan bahwa perjumpaan ini saja itu sudah sangat menghadirkan kegembiraan, mulai dari jumpa informal ya dengan ruang-ruang terbuka yang sangat luas ini di Jakabaring Sport City ya. Sport City ya. Lalu kemudian ada defile dengan pakaian adat gitu ya. Betul. Dan seremoni pembuka yang sangat luar biasa menurut saya. Itu lalu dukungan para Bapak Uskup itu juga luar biasa. Berapa orang ya Bapak Uskup yang ada? Ada 14 uskup yang 14 hadir. Uskup ya? Iya. Lalu ada 7 keuskupan yang uskupnya tidak bisa hadir mengirimkan wakilnya. Ada 5 fiksen dan 2 sekretaris keuskupan yang ikut. Nah, itu hari pertama. Jadi hari pertama memang untuk seremoni pembuka dan perjumpaan. Lalu tawaran kita di hari kedua adalah
pengolahan tema-tema pokok, yaitu bangkit dan bersaksi. Temanya udah tahu ya? Oh itu temanya ya? Iya. Bangkit dan bersaksi. Belum disebut ya? Oh iya, Orang belum Muda Katolik. Oh iya. Gimana jargonnya? Nggak ada sih. Oh nggak ada. OMK, OMK bangkit dan bersaksilah. Oke. Mantap. Saya kan masih muda, cuma wajah aja yang saya ubah sedikit. Ya. Nah, kasih efek dong. Nah itu persis ya. Jadi apa ini tema. Iya. Nah itu 2 hari itu pengolahan tema sampai hari ini berarti. Kita dibagi dalam 2 kelompok besar, Maria dan Elizabeth. Maria itu di hari kedua mengolah pengalaman bangkit, Elizabeth mengolah pengalaman bersaksi. Lalu sebaliknya di hari ini, hari yang ketiga, tanggal 28 ya. Maria mengolah pengalaman bersaksi, Elizabeth mengolah pengalaman bangkit. Nah dalam pengolahan bangkit itu ngapain? Teman-teman muda kita ajak untuk melihat, berbicara, belajar. Dan yang terakhir berdamai. Berdamai? Iya. Maksudnya gimana nih? Damai ya? Damai. Mereka datang berebut kamar terus berdamai. Berdamai dengan Tuhan. Oh gitu. Karena kan kita mengolah pengalaman ini ya. Jadi serius gak nih? Kita kan mengolah pengalaman bangkit nih. Kita ajak dulu melihat supaya mereka melihat pemaparan hasil survei militansi iman OMK Indonesia. Ada surveinya? Ada. Itu bagian dari pra-IYD. Cukup panjang ya. Teman-teman ini kerja sejak tahun yang lalu tim survei ini untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan bagi orang muda Katolik di Indonesia. Ada 5.800 responden. Berarti lebih banyak daripada teman-teman yang hadir di sini ya. Lalu dipaparkan kemarin, tapi memang masih data tahap pertama ya. Jadi itu masih akan diperdalam dengan FGD. Makanya OMK melihat tuh, mereka melihat nih loh hasil survei itu kayak gini. Survei OMK Indonesia tentang militansi iman. Nah kebetulan kan kemarin sekalian ya nih nanti cerita-cerita nih. Kebetulan kemarin hasil survei yang masih tahap awal itu sudah beredar nih beberapa teman mungkin mendapatkan ya di luar orang muda. Memang itu masih akan diperdalam lagi, jadi belum selesai. Diperdalam dengan betul ya, baru data yang masih sangat mentah kita baca, lalu kita analisa, lalu kemudian OMK berbicara itu mereka FGD untuk mendalami beberapa poin di dalam survei kuantitatif. Itu OMK berbicara, mereka diskusi, katanya asik sih diskusinya, menarik gitu. Semua orang bisa terlibat dalam diskusi. Lalu OMK belajar, nah ini keren juga sih. OMK belajar itu kita menghadirkan narasumber-narasumber yang keren, Pak. Ya, Pak Stef ya. Yang cocok nih buat anak muda. Cocok untuk anak muda. Kita ambil tema ya tentang keluarga sebagai basic atau pondasi orang muda itu. Kita undang Romo Eko Wahyu OSC. Waduh, itu pakar keluarga ya. Walaupun tidak pernah berkeluarga. Iya kan? Kenapa ya? Salah. Bisa jadi pakar ya. Harusnya ngundang yang lain. Iya, yang udah berpengalaman ini harusnya berkeluarga. Tapi kan dia hidup dalam keluarga, Pak, dulu. Hasil refleksi diri dalam keluarga. Nah, itu Romo Eko, dia ditandemkan dengan psikolog dari Jakarta, Anastasia Satrio yang memang punya concern pada relationship dalam keluarga. Gitu. Membina hubungan antar keluarga, anak tua, dengan orang tua dan anak gitu. Jadi cocok mereka, cocok. Lalu yang kedua itu temanya tentang lingkungan hidup. Kita menghadirkan Romo Ferry Sutrisna dari Ecocamp yang Bandung. paling anti sama botol plastik deh, Mo. Ini plastik kan? Makanya kita pakai gelas, Mo. Silakan diminum, Mo. Aduh, saya tunggu dari tadi. Minum. Ini ada IED-nya, ada gelas IED ini. Lihat minumnya gini ya. Biar kelihatan. Iya. Wah, lingkungan hidup itu. Ferry Sutrisna lalu diduetkan dengan Margareta Quina. Margareta Quina ini orang muda Katolik.
yang punya concern juga pada lingkungan hidup. Dia memang mengambil jurusan sebagai lawyer ya, tetapi dia advokasi dalam lingkungan hidup. Betul, masih muda dan sangat penuh semangat gitu untuk membagikan apa yang sudah ia alami kepada teman-teman muda. Lalu yang ketiga itu tentang pewartaan dalam dunia digital. Jadi pewartaan yang didasari oleh sabda itu kita undang Romo Joseph Susanto. Oh, itu YouTuber tuh. Iya, 300 YouTuber ribu keren sekian dulu itu. Waduh, 300 ribu sekian ya. Iya, betul. Kita kalau lihat dia baca kitab situ rasanya kok hafal ya. Nah, itu lalu satunya Romo Jo, teman-teman UCAT Indonesia, Romo Beni dan kawan-kawan. Nah, mereka juga komunitas muda yang mencoba menerjemahkan ajaran-ajaran Kristiani itu dalam visual yang menarik, dalam bahasa yang lebih mudah untuk dicerna oleh orang muda. Jadi anak muda diajak untuk pewartaan melalui digital ya? Melalui digital, karena memang ya begitu sekarang dunianya memang serba digital seperti ya? ini ya. Iya, betul. Itu, lalu itu OMK belajar. Lalu setelah OMK belajar, OMK berdamai. Nah ini ngapain nih? Berdamai ini ngapain? Berdamai dengan Tuhan ya? Iya, itu dia. Berdamai dengan Tuhan karena tentu dalam pengalaman mereka untuk bangkit, ada hal-hal yang membuat mereka itu terpuruk karena entah itu kesalahannya, entah itu pengalaman dosanya, yang membuat ia merasa seringkali, aduh aku tidak pantas nih ngelayani gitu. Aku tidak layak ini untuk jadi pengurus OMK misalnya. Aku tidak layak untuk menjadi pewarta sabda gitu. Nah, Romo Jo yang membawakan firman menyampaikan bahwa loh, Tuhan itu kan Maha Rahim, kamu nggak perlu takut gitu. Saya terima kamu gitu ya. Lalu setelah ibadat pendamaian mereka akhirnya mengaku dosa. Jadi menerima sakramen tobat. Oh, ada sakramen tobat di sini. Iya. Semua. Ada 38 imam yang melayani. Mungkin hampir lebih dari 300 peserta yang kelompok Maria yang mengaku dosa. Luar biasa. Iya, luar biasa. Dan yang membuat terharu nih ya, tadi ada suster yang cerita ya. Dia melihat bagaimana orang-orang muda ini sungguh mengaku dosa itu benar-benar dihayati sungguh, karena beberapa suster sampai melihat banyak sekali orang muda yang sampai menangis gitu. Iya. Ini mereka perlu yang seperti itu, mereka perlu sih. Mereka perlu sekali sebetulnya. Nah, ini pengalaman bangkit. Maka kita ya membayangkan bahwa dengan ini mereka sekarang ini diberi energi untuk bersaksi setelahnya. Nah, bersaksi inilah yang kemudian tidak lagi ke dalam pengalaman relasiku dengan Tuhan, dengan diriku sendiri, tetapi sekarang aku mau membagikan apa yang sudah saya terima sebagai pengetahuan, juga saya terima sebagai kasih karunia dari Allah, mau saya bagikan dalam bersaksi. Nah, bersaksi ini teman-teman diajak untuk mengunjungi beberapa tempat ibadah komunitas agama lain. Di sini? Di Palembang. Iya. Jadi kelompok Elizabeth sudah memulainya kemarin. Hari ini, hari tanggal 28 Juni itu kelompok Maria yang melakukan kunjungan ke beberapa komunitas agama lain. Ya, supaya tidak bingung, jadi peserta ini dibagi menjadi dua kelompok besar. Iya, betul. Satu kelompok Maria, satu kelompok Elizabeth. Iya. Yang satu melakukan kunjungan-kunjungan. Kelompok Elizabeth. Yang satu itu yang tadi mengolah bangkit. Lalu hari tanggal 28 Juni bertukar ya. Jadi dua-duanya merenungkan makna bangkit dan bersaksi sebagai tema inti dari perayaan ini. Nah, hari keempatnya kita mau ajak mereka untuk membuat rencana tindak lanjut, Pak Stan. Supaya kan ya ini acara jangan cuma sampai sini selesai ya. Lalu pulang mereka hilang. Ya udah aja selesai juga. Pulang hilang. Lalu akhirnya kita bikin gitulah. Ayo teman-teman kita buat rencana tindak lanjut. Kita bikin satu pernyataan nanti akhir dari orang-orang muda Katolik yang ada di sini mewakili teman-temannya se-Indonesia untuk membuat pernyataan akhir, dan kita akan membuat rencana tindak lanjut untuk masing-masing keuskupan. Nanti keuskupan sendiri yang lebih tahu konteksnya seperti apa, mereka akan bikin rencana tindak lanjut. So harapannya
mereka pulang punya gambaran mau melakukan apa, aksinya seperti apa. Nanti kita akan evaluasi di bulan Februari tahun 2024 dalam rapat pleno Ketua Komisi Kepemudaan se-Indonesia. Nanti akan kita evaluasi bagaimana rencana tindak lanjut terwujudnya. Ya, mau kita bicara sedikit mengenai problem di dunia orang muda ya. Ya, ini juga sedikit berkaitan dengan survei, walaupun kelihatannya kan ini belum matang ya, betul, datanya belum matang gitu. Tapi di situ muncul suatu problem bahwa banyak anak muda yang sepertinya ada mau pindah ke gereja lain gitu kan, seperti itu dengan asumsi bahwa aduh di Katolik itu membosankan, tidak ada apa-apanya, tidak merasa diterima di gereja sendiri. Nah kira-kira benar nggak nih Mo? Ada ada kondisi seperti itu? Aduh, ini benar atau salah nih? Pertama-tama harus saya jelaskan ya kenapa kami memutuskan untuk memberikan salah satu pertanyaan dalam survei itu adalah pertanyaan tentang berapa yang kamu tahu, berapa sahabat atau keluargamu yang meninggalkan agama Katolik. Itu kami tanyakan. Lalu mengapa alasannya juga ditanyakan. Lalu apakah kamu pernah berpikir untuk meninggalkan agama, alasannya apa? Karena memang kita membutuhkan data setelah ada pertanyaan kepada kami Komisi Kepemudaan KWI, Pak. Kita ditanya sebenarnya ini hanya asumsi bahwa orang-orang Katolik apa namanya lock out lah. Sekarang kan kerennya gitu ya. Itu benar-benar pindah agama itu benar apa enggak sih? Jumlahnya berapa gitu? Ya sudah kita teliti gitu. Tapi itu bukan semata-mata kita lalu merasa bahwa Katolik yang paling baik itu juga enggak, lalu memandang yang lain itu tidak baik enggak. Tetapi kita mau membuktikan data itu untuk membuktikan bahwa benar terjadi demikian. Nah, ketika berproses akhirnya kita ketemu angka 9%. 9%. Iya, ada orang muda Katolik yang jadi sampel itu yang mengatakan bahwa pernah berpikir untuk berpindah agama karena alasan-alasan itu tadi yang disebut. Menurut saya kalau kita mau bicara iya atau tidak, ya iya gitu ya. Iya, jujur saja. Tetapi justru itu yang bagi saya menjadi kritik positif ya untuk gereja. Iya, untuk untuk merefleksikan ya, memperbaiki diri untuk juga. Kita semuanya kita semuanya. Saya termasuk kamu. Kita semuanya. Karena jangan-jangan pewartaan kita sudah tidak menarik. Jangan-jangan gereja Katolik tidak menjawab kebutuhan mereka orang muda. Nah, itulah langkah kita sebenarnya kan nanti akan ke sana. Survei ini. Jadi kita mau membuktikan bahwa ternyata memang iya ada yang begitu. Lalu kita mau apa? Gitu. Apakah kita mau ya sudah kita merasa nyaman-nyaman saja toh masih ada gerejanya gitu. Orang muda masih ada kok yang ke gereja gitu ya. Atau mau gitu-gitu aja atau lalu kita mau berbenah menjadi lebih baik gitu. Nah, apakah faktor ini juga berpengaruh dari keluarga, Mo? Dugaan saya iya. Karena memang itu disebut ya oleh Paus Fransiskus dalam dokumen Christus Vivit. Paus Fransiskus itu mengatakan anak-anak muda jangan lupa kembali ke akar. Kembali ke akar itu ternyata keluarga. Dan ya pola pendidikan, bahkan disebut disebut begini di dalam survei itu ada kenyataan siapa yang pertama-tama itu menjadi tempat di mana kamu berkembang imannya. Mereka menyebut orang tua. Orang tua? Iya, orang tua yang disebut pertama, bukan pastor. Yang paling tinggi itu orang tua. Karena proses pewarisan iman itu kan terjadi dalam keluarga. Termasuk juga itu adalah janji perkawinan di awal itu yang komitmen itu yang harusnya dijaga. Saya nggak tahu sih, Pak. Isinya apa sih janji? Karena tidak menikah ya, Mo ya. Tapi ada saya sering cek ya bukunya. Nah itu. Iya. Betul.
Karena kan harus mendidik anak-anak secara Katolik. Iya. Yeah. Dan mendidik anak-anak secara Katolik itu kan bukan hanya soal yuk pergi ke gereja, bukan hanya tentang peribadatan atau memberikan pengetahuan iman, tetapi juga cara hidup. Kalau ternyata cara hidupnya, loh kok Katolik kayak gini, cara hidupnya seperti ini. Lalu melihat yang lain, kok kelihatannya lebih baik gitu ya. Itulah. Iya betul. Nah, maka militansi iman itu kan sebenarnya nggak hanya omong soal aku ke gereja atau tidak, aku tahu soal iman Kristiani atau tidak, tapi juga soal cara hidup. Cara hidup ya pentingnya. Dan itu berarti memang bukan cuma orang muda nih yang harus kita gebor-gebor terus gitu ya. Kamu itu anak muda harus gini, tapi ya kita yang tua-tua ini juga kita ya. Kita kan. Iya, kita kan tua-tua ini kita kan seumuran ya. Cuma beda ini aja casingnya. Iya, begitulah. Saya setuju itu. Tetapi memang dalam konteks ini orang-orang muda seharusnya yang lebih punya energi ini untuk memberi warna ya untuk gereja Indonesia, gereja dunia gitu. Mereka dengan segala energi yang masih punya, antusiasme yang masih luar biasa, itu bisa memberi warna yang sebenarnya sangat positif kalau teman-teman muda ini diberi kesempatan menjadi pemeran utama di dalam kehidupan. Itu yang sering kali saya dengar itu, orang muda itu biasanya dikesampingkan. Itu dia. Ya selalu dikatakan anak bawang, yang nggak bisa apa-apa, jaga parkir, cuma jaga parkir, atau disuruh cari donasi, cari sponsor, ngangkat meja, seksi perlengkapan, ngangkut meja, ngangkat galon, iya gitu. Nah itu iya betul. Kita kalau melihat teman-teman panitia di sini kebanyakan orang muda, volunteer banyak orang muda. Pelibatan mereka untuk mengambil keputusan juga menurut saya tepat sih, baik gitu. Itu bukti bahwa mereka itu sebenarnya bisa kalau diberi kepercayaan. Tetapi oke lah bahwa kalau kita mempercayakan sesuatu kepada orang muda ya kita siap membimbing, membimbing, menemani, karena mereka ada kemungkinan masih salah kan. Ya kalau salah ya itu bagian dari proses menurut saya. Karena salah itu belajar Kalau kita nggak pernah salah, nggak pernah belajar kita itu sebetulnya. Benar. Padahal kita juga pernah salah ya. Iya, dulu juga kita kan muda, nggak langsung jadi tua kan. Aduh kita lagi nih. Kita lagi ya. Iya kita pernah salah gitu. Tapi kenapa ya kadang ketika sudah jadi orang tua lihat salah sedikit, marah-marah gitu. Lalu tidak lagi ngasih kepercayaan. Semoga nggak terjadi sih. Jadi ini PR kita bersama ya, dari segala lini, segala usia, berjalan dari bersama segala berjalan bersama itu. Iya. Oke Romo, kelihatannya menarik sekali nih pembicaraan kita. Romo ini kan tadi saya lupa kenalin adalah sekretaris eksekutifnya Komisi Kepemudaan KWI. Komisi Kepemudaan yang sekretarisnya sudah ketuaan. Komisi Kepemudaan KWI. Oke, terima kasih Sobat Muda. Kita akan berjumpa lagi dalam perbincangan menarik lainnya. Terima kasih Romo Kristi yang sudah hadir di sini. Kita akan ketemu lagi dalam program berikutnya. Salam.